menghitung hari STQH tinggal 2 hari ke depan, tanggal 2 Juni. Ini harus kita ASN Kementerian Agama harus paham, semua harus ditahu Bapak Ibu sekalian, termasuk di mana rumah-rumah kafilah, di mana tempat arena lomba, ya, dewan hakimnya kalau perlu, sehingga ketika ada orang bertanya pasti larinya ke Kementerian Agama dan jawabannya tidak boleh saya tidak tahu. Jaya terus Kemenang Polewali Mandar, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Kemenang Polman. Apel pagi ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, Senin 31 Mei 2021. Pemimpin apel menyiapkan barisan. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel. Mana pembina apel? Ruat, gerak. Cepat, gerak. Laporan pemimpin apel. Lapor, apel pada hari ini siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengucapan 5 nilai budaya kerja ditirukan oleh seluruh peserta apel. Lima nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Integritas, integritas, integritas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Inovasi, inovasi, inovasi. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Amanah pembina apel. Istirahatkan. Cepat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi tidak serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alan nasa khalifatan fil ard. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, yang kami hormati para kepala seksi dan penyelenggara yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ketua Pokjawas Madrasah, baru saja dari Jakarta beliau, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Pokjawas PAI dan seluruh pengawas yang sempat hadir pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, para pejabat pelaksana, khususnya penyelenggara apel pada hari Senin hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita apel hari Senin ini disinari dengan sinar mentari pagi. Ya, Senin yang lalu rintik-rintik, diawali dengan rintik-rintik. Saya sengaja mengangkat ini supaya kita merasa betah untuk berlama-lama apel hari Senin. Ada beberapa penelitian, ketika orang di waktu pagi mulai jam 7 sampai jam 9, itu manfaatnya matahari pagi meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, jadi di samping kita sudah divaksin, kalau aktif kena sinar matahari pagi minimal 15 menit, itu mampu meningkatkan kekebalan tubuh kita.
Yang kedua, ternyata sinar matahari pagi ini pengobatan yang terbaik untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau ada orang lemah-lemah makan, makanya orang tua kita dulu kalau ada anak-anak malas makan, itu biasa dibawa di depan rumah untuk dikena sinar matahari pagi. Ya, jadi kalau ada kurang nafsu makan, silahkan berjemur 15 menit minimal. Ya. Tapi saya tidak tahu kalau nafsu yang lain apakah bisa ditingkatkan. Bapak Ibu sekalian, masih banyak. Saya sengaja ambil 2, nanti di apel pagi yang lain kalau masih ada kesempatan. Selanjutnya mari kita senantiasa berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, itu dalam penelitiannya menemukan salah satu manfaat dari berselawat itu melahirkan sistem relaksasi hipnosa. Nah, ini juga saya baru baca. Ternyata sistem kekebalan hipnosa ini itu mampu menghilangkan ketegangan yang ada dalam diri kita dan mengembalikan kondisi tubuh menjadi seimbang kembali. Jadi kalau ada orang habis marah-marah atau mau marah, silahkan berselawat kepada Rasulullah, insya Allah ketegangannya kembali normal. Ya, jadi ini ada istilahnya relaksasi hipnosa. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait masalah tata urutan penghormatan. Ini sudah sering kita lakukan Bapak Ibu sekalian, sudah ada yang benar, meskipun sebenarnya tidak ada yang baku. Ya, jadi tata aturan penghormatan ketika ada pejabat, misalnya di kantor kita pada hari ini, itu eselon 3 seperti Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, tidak ada eselon yang lain, maka ucapannya yang terhormat. Yang terhormat. Ya. Meskipun saya melihat juga dalam tata naskah apalagi ini tata naskah yang biasa dibuat oleh Balai Diklat Keagamaan, misalnya ada kepala kantor, ada kepala balai, bunyinya sama-sama yang terhormat. Ya, di bawahnya itu yang kami hormati. Ya, yang kami hormati. Setelah itu terserah mau yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami banggakan. Tapi yang di atas itu harus yang terhormat. Ya, di kantor kita ini hanya satu yang terhormat, yaitu Bapak Kepala Kantor. Makanya kalau kita periksa pelak mobilnya Kepala Kantor, itu YT yang terhormat. Kalau Pak TU, CT, calon terhormat. Atau calon tereliminasi. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian harus diperhatikan. Kecil tetapi itu berpengaruh. Ya, bayangkan kalau ada Bapak Gubernur, langsung kita samakan yang kami hormati, harus ada yang terhormat. Ya, Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang kedua yang ingin saya sampaikan, menghitung hari STQH tinggal 2 hari ke depan atau 1 hari ke depan, tanggal 2 Juni. Ini harus kita ASN Kementerian Agama harus paham tanggal berapa dimulai dan tanggal berapa penutupan, dan seluruh yang terkait dengan STQH ini. Ya, meskipun ada prinsip bahwa kita hanya tuan rumah, justru tuan rumah harus tahu seluruh tetek bengeknya yang terkait dengan STQH. Ya, tetek bengeknya, jangan cuma yang di depannya ditahu. Semua harus ditahu Bapak Ibu sekalian, termasuk di mana rumah-rumah kafilah, di mana tempat arena lomba, ya, dewan hakimnya kalau perlu. Sehingga ketika ada orang bertanya, pasti larinya ke Kementerian Agama. Dan jawabannya tidak boleh saya tidak tahu. Makanya harus mungkin ada informasi sentral, sehingga teman-teman juga tahu atau dimasukkan di ASN seperti apa jadwalnya dan seluruh yang terkait dengan STQH ini, sehingga teman-teman bisa menjawab
kalau ada kafilah yang tidak mengetahui apa yang terkait dengan STKH. Yang kedua, kita juga akan jadi tuan rumah kunjungan kerja Menteri Agama. Kita sudah melakukan pembenahan Bapak Ibu sekalian. Saya dengar informasi, ini informasi tidak jelas, bahwa Pak Menteri akan datang tanggal 9 Juni. Saya kaget, ya, informasinya saya cross check. Alhamdulillah kemarin saya ditelepon Pak Kakanwil terkait dengan rapat STKH tingkat provinsi di aula kita. Saya sementara perjalanan ke Pangkep, saya sampaikan ke beliau bahwa kapan kunjungan menteri. Beliau menjawab ditunda Pak TU. Saya bilang alhamdulillah Pak, kalau ditunda berarti persiapan kami di Polewali Mandar itu banyak waktu. Tapi tidak ditahu kapan ditundanya. Jangan sampai rencana tanggal 9 ditunda menjadi tanggal 10. Sama saya tidak ditunda, hanya 1 hari saja. Oleh karenanya kita harus selalu bersiap-siap Bapak Ibu sekalian. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Seksi Bimas Islam. Kemarin lewat telepon harus mengamankan bagaimana rapat STKH kemarin, aula dan yang terkait dengan konsumsi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak penyelenggara syariah. Ini sudah kelihatan di belakang saya Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita running text sudah berjalan. Ini namanya running text, teks yang berjalan. Kemarin ini stop running, ya, running stop, tidak ada yang jalan, tidak ada yang kelihatan. Ini sudah running text Bapak Ibu sekalian. Ini menambah keindahan, kemegahan kantor kita Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak penyelenggara zakat wakaf. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala seksi dan seluruh pejabat pelaksana yang melakukan pengecetan di ruangan-ruangannya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kemarin ini kita sudah rapat terkait dengan zona integritas dan reformasi birokrasi. Ini sangat penting, bahkan sudah disampaikan Bapak pimpinan kemarin waktu apel Senin bahwa kita menjadi pilot project untuk tahun ini. Bukan tahun depan, tahun ini akan turun audit inspektorat atau audit kinerja terkait dengan ZI dan RB. Oleh karenanya teman-teman yang di SK-kan, mari kita bekerja sesuai dengan bidang atau pokja kita masing-masing. Ini harus kerja keras Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya anggap paling penting ini terakhir terkait masalah efisiensi penggunaan listrik dan air. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita melahirkan dalam diri kita masing-masing bahwa kantor kita ini adalah milik kita bersama. Ya, jangan mengharapkan orang lain. Ketika kita paling di belakang pulang, atau jangan, biar bukan di belakang, ingat lampunya, ingat AC-nya, ingat air, jangan sampai ada air yang masih mengalir. Air jangan dipikir hanya air itu terkait dengan listrik, karena kalau habis air itu juga menggunakan mesin pompa untuk menaikkan air itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, intinya adalah perasaan memiliki kantor kita ini. Oleh karenanya paling terakhir ini Bapak Ibu sekalian, sadari bahwa kantor kita ini adalah milik kita bersama. Mari kita jaga. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa terbina dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi marjiuna jami'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.